Penambahan kasus positif COVID-19 telah mencapai puncak pada Januari 2021 dan sempat mengalami penurunan hingga April 2021. Namun akhir-akhir ini menunjukkan tren kenaikan pada Mei 2021 seiring dengan menyebarnya varian baru COVID-19. Sejumlah penelitian menyebutkan varian baru virus corona memiliki daya penularan lebih tinggi dibandingkan virus COVID-19 sebelumnya. Hal ini membuat potensi penularan masif pada kelompok usia anak. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan rawan penularan virus corona pada kelompok usia anak. 1 dari 8 kasus COVID-19 adalah anak-anak. Dari jumlah kasus itu, 3 hingga 5% diantaranya meninggal dunia dan separuhnya adalah balita. Memang anak cukup banyak yang terpapar, tapi memang gejalanya sebagian besar ringan, ya. Dalam arti kata dia gejalanya ringan seperti ada yang hanya pilek sedikit atau sama sekali tidak ada gejala. Dan untuk anak memang yang paling dipentingkan adalah bahwa dia harus ada pengasuhnya, ya, terutama balita. Balita di bawah 5 tahun itu harus ada yang mengasuh, ya. Jadi harus ada yang mengasuh sehingga ada yang memperhatikan baik asupan nutrisinya, tidurnya, ya, bagaimana dia harus membersihkan tubuhnya, bagaimana kalau dia batuk atau pilek itu harus ada yang mengurusnya. Jadi harus ada pengasuh. Kemudian di rumah kita harus sediakan juga perawatan untuk memonitor, ya, atau mengevaluasi kondisinya. Pertama adalah termometer, ya. Kalau bisa menyediakan oximeter, ya, yang sekarang lagi banyak dicari tadi. Itu salah satu untuk menilai asupan oksigen. Kampanye hari ini bertajuk Ada Yang Ngajak Ngumpul, Tolak Saja. Kampanye ini menumbuhkan kesadaran di kalangan remaja dan anak muda untuk menghindari acara kumpul-kumpul bersama teman. Selain itu sebelumnya, kampanye bertajuk Ayah Bunda Lindungi Aku Dari Covid. Kampanye ini ditujukan kepada orang tua agar untuk sementara waktu tidak mengajak anak-anak bepergian. Rumah menjadi tempat terbaik bagi anak-anak terlindungi dari ancaman virus corona. Ya, pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas bagaimana melindungi anak dan remaja dari virus corona. Tingginya kasus COVID belakangan ini akibat varian baru virus corona. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, 1 dari 8 kasus COVID di Indonesia adalah anak-anak. Untuk membahas hal itu sudah terhubung melalui telekonferensi bersama 2 narasumber kita. Ada Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Yogi Prawira, dan juga Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Bapak Ede Surya Darmawan. Selamat pagi, selamat siang Dr. Yogi dan juga Pak Ede. Selamat siang, Bu Cakri. Selamat siang. Iya, ini saya akan ke Dr. Yogi terlebih dahulu karena kita ingin update begitu ya, mungkin ya Dok ya. Kalau kita lihat dengan varian Delta saat ini yang menyerang Indonesia, khususnya Jakarta, anak dan remaja ini tidak lepas begitu dari target dari COVID ini. Sekarang data yang sudah tercatat, kira-kira sudah ada berapa Dok untuk anak dan remaja dan mana yang paling banyak kalau terlihat untuk hingga hari ini? Ya baik, jadi betul sekali kalau proporsi kasus konfirmasi pada anak usia 0 sampai 18 tahun dari waktu ke waktu itu semakin meningkat gitu. Kondisi terakhir itu ada 12,6%. Jadi tadi 1 dari 8 kasus konfirmasi Indonesia itu terjadi pada anak usia 0 sampai 18 tahun. Ya. Dari 12,6% itu anak usia 6 sampai 18 tahun itu sekitar 9,7%. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tingkat kematian? Kalau kita lihat proporsi kematiannya itu sekitar 1,2%. Jadi artinya dari 83 kematian yang terjadi karena COVID atau pada kasus COVID konfirmasi itu terjadi pada usia anak. Nah, tapi sekali lagi kalau kita bicara statistik gitu ya, kadang-kadang angka tadi 1% kesannya sedikit gitu. Tapi kalau itu terjadi pada anak kita, pada kerabat kita, pada saudara kita yang 1% itu akan menjadi 100% gitu. Baik, ini berbicara total kasus di Indonesia begitu ya Dok. Kalau Anda lihat sendiri di Jakarta sebagai tetap masih kembali tetap menjadi epicentrum untuk penyebaran Delta kali ini, tingkatnya atau jumlahnya juga seperti apa Dok?
Ya, maaf, bisa diulang pertanyaannya? Iya, itu kalau tadi Anda katakan data yang tadi dokter juga katakan 12,6% ini adalah keseluruhan di Indonesia atau melihat Jakarta sendiri seperti apa, Dok? Ya, jadi begini, banyak yang berkata kan siap-siap nih bisa menjadi India kedua gitu ya. Dan itu bukan tidak mungkin nanti dari pakar dari kesehatan masyarakat atau dari statistician bisa lebih bisa memprediksi. Jakarta itu punya kapasitas testing yang paling tinggi ya. 50% testing di Indonesia itu terjadi di Jakarta. Ya. Artinya apa? Artinya kasus positifnya akan lebih cepat ketahuan. Nah, tapi bukan berarti daerah lain kemudian tenang-tenang saja gitu ya. Karena yang paling kita khawatirkan adalah adanya semacam ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan kapasitas testing sesuai dengan standar WHO. Dari satu kasus konfirmasi minimal 30 kontak tracing misalnya. Kalau itu tidak bisa dipenuhi, dan kita lihat positivity rate Indonesia, positivity rate itu kan secara sederhana misalnya dalam sehari diperiksa 100 sampel. Harusnya kita anggap transmisi terkendali kalau kurang dari 5 sampel atau kurang dari 5%, itu yang positif, sisanya negatif. Yang sekarang terjadi kan sudah mencapai mungkin 50% bahkan lebih gitu ya. Jadi untuk daerah-daerah dengan kapasitas testing yang kurang, kita salah satu cara bisa melihat positivity rate. Kalau positivity rate-nya dia sangat tinggi, artinya memang transmisi lokalnya belum terkendali. Baik, mungkin bisa Dr. Yogi ingin sampaikan 12,6% ini sebenarnya mungkin saja ini bukan angka fakta yang memang terjadi begitu. Kalau memang kita melihat tracing di daerah selain di Jakarta masih rendah. Betul. Jadi under-reporting itu mungkin sekali terjadi. Baik. Ya, saya ke Pak Ede. Pak Ede, ini kalau Anda melihat anak-anak nampaknya ini sekolah tatap muka sudah ditunda begitu. Anda melihat apa yang bisa masih menyebabkan anak-anak dan remaja ini masih menjadi sasaran penyebaran virus corona untuk Delta ini, dan persentasinya juga 12,6% begitu. Apa yang sebenarnya masih kendor atau masih abai dilakukan oleh masyarakat kita? Baik, terima kasih. Pertama untuk jumlah kasus ya, sebenarnya memang itu masih kurva normal, artinya pada kelompok di bawah 18, 12,5 atau 1 dari 8 ya, itu kurva normal. Sebenarnya kalau kita lihat khasnya COVID itu kan salah satunya adalah kemampuan mengimitasi ya, the great imitator ya, kemampuan mengimitasi sehingga orang menganggap anggapannya seperti flu biasa. Kemudian yang kedua, pada anak-anak itu sering tidak muncul ya karena paru-parunya masih baik gitu, sehingga angka ini bisa jadi jauh lebih rendah gitu. Di samping tadi Dr. Yogi mengatakan bahwa testing itu memang kapasitasnya masih rendah, terutama di luar Jakarta. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Yang pertama adalah kita lihat memang anak-anak susah ya untuk dikendalikan ya. Memakai masker pun satu yang jarang. Bisa di lingkungan saya sendiri, di Jakarta itu untuk melihat anak-anak pakai masker itu barangkali 10%-nya itu sangat bagus kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, mereka bermain itu kan begitu dekat ya. Jadi susah, apalagi tidak ada sekolah, ada yang namanya sekolah di rumah itu kan waktunya pada akhirnya bermainnya jauh lebih banyak. Dengan pola permainan seperti itu, potensi untuk terjadi saling menular lebih tinggi, tetapi sisi lain gejalanya tidak muncul, sehingga angkanya bisa jadi sedikit gitu ya. Nah ini yang barangkali harus diwaspadai gitu. Nah di sisi lain juga sekolah memang sebaiknya jangan buka dulu lah, jangan membuat sebuah angin surga yang pada dasarnya kita dibawa kepada kesengsaraan, barangkali itu juga kita tatap. Jadi untuk mencegah ini bersama, keputusan menunda sekolah itu sudah tepat dan betul-betul kembali lagi sekolah secara online begitu ya Pak Ede. Referensi mungkin atau rekomendasi dari teman-teman IAKMI sendiri seperti apa? Ya sebenarnya aktivitas yang memungkinkan orang berkumpul, berkerumun termasuk sekolah sebaiknya ditunda dulu gitu ya. Di samping sekolahnya juga harus mulai naik kelas lah ya. Dalam arti sekolah online itu memperbaiki diri gitu. Bisa saja misalnya gurunya masuk ke sekolah, ke kelas gitu ya, menggunakan papan tulis, tapi kameranya udah bukan lagi kamera
Zoom seperti ini ya, tetapi menggunakan papan tulis yang bisa dilihat sehingga menjelaskannya jauh lebih baik gitu kan, bukan garing seperti sekarang. Karena kan walaupun misalnya ada uji coba, tapi ternyata gurunya tetap di depan laptopnya ya, tidak ada manfaatnya seperti itu. Jadi idealnya kelas-kelas itu sudah diubah menjadi kelas baru lah, mirip-mirip studio sedikit lah, kira-kira seperti itu. Oke, tapi Pak Edi, Anda melihat kalau pandemi saat COVID di 2020 kita masih belum mengenal varian. Ada varian Delta, Gamma, dan lain sebagainya. Remaja ini cenderung merasa antibodi dan mereka merasa imunitasnya tinggi begitu. Anda sendiri melihatnya kesadaran itu sudah mulai muncul tidak di remaja kita atau mungkin ada hal-hal yang perlu diinformasikan lebih mendalam lagi kepada para remaja ini begitu. Ya. Di yang lama itu kan penularan pada kelompok remaja atau kelompok anak-anak usia 18 tahun ke bawah itu rendah. Karena apa? Karena paru-parunya masih bersih sehingga untuk tertular itu sangat rendah. Jadi reseptornya itu belum ada lah kira-kira seperti itu di dalam paru-parunya. Beda dengan paru-paru orang dewasa, apalagi perokok, paru-parunya itu ibaratnya sudah dicangkuli, sudah dipupuk yang sangat baik sehingga begitu ada virus corona cepat tumbuh. Nah itu adalah varian lama. Varian baru ini ada dua tantangan. Satu, memang pada anak-anak bisa jauh lebih banyak terjadi dan itu sudah kejadian dan kita hadapi sekarang. Yang kedua adalah tidak membutuhkan kontak erat yang lama gitu ya. Definisi kontak erat kan dulu di atas 15 menit ya, orang bersama-sama di ruangan gitu ya. Nah, sekarang itu di bawah 15 menit, bahkan ada dugaan, kita belum dapat 14 detik terbaru, begitu katanya. Dugaan di Australia itu di bawah 1 menit, artinya hitungan detik pun potensial untuk menularkan. Nah, apa artinya? Ini implikasinya terhadap manajemen ruangan. Ya. Sehingga kelas kita itu ke depan walau bagaimanapun tidak boleh berbangga dengan mengatakan kelas kami AC semua. Tapi apa artinya? Tidak ada akses dari udara luar, itu sudah tidak boleh lagi. Tempat kerja kita barangkali memang kembali sebagai daerah tropis, mesti kembali ke zaman dulu. Artinya sewaktu-waktu harus bisa dibuka sehingga udara dari luar itu menggantikan udara yang ada di dalam ruangan kita. Dengan demikian jumlah atau virus densitasnya itu jauh berkurang. Oke, ada sirkulasi udara. Ini menarik dan penting juga mungkin untuk diketahui oleh teman-teman remaja di luar. Manajemen ruangan alias nongkrongnya ini harus betul-betul dikurangi. Begitu ya Pak Ede, ya, bisa memberikan pesan kepada anak-anak dan remaja di luar. Di lain gitu ya, ada karena barangkali aktivitas yang kadang-kadang lebih banyak nongkrong di depan handphone, duduknya bareng-bareng kan, punggung-punggungan atau bagaimanapun. Nah kadang-kadang di ruangan yang sempit, rame-rame gitu kan, nah ini yang barangkali juga harus dikurangi. Di sisi lain juga kebiasaan begadang ini yang akan mengakibatkan daya tahan tubuhnya juga menjadi tidak baik. Plus cara makannya, olahraga yang tidak teratur mengakibatkan gaya hidup inilah yang akan membawa potensial remaja untuk bisa tertular COVID. Oke, baik. Saat Pak Ede tadi menyebut begadang dan tidur malam, kita semua di sini mengangguk. Semoga kita menjadi mengerti. Ini hal-hal yang sebenarnya mudah untuk dilakukan untuk bisa mencegah kita tertular varian Delta saat ini yang memang sangat masif sekali. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan berbincang lagi dengan Dr. Yogi juga. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk akan segera kembali usai. Kembali lagi di Lunch Talk pemirsa dengan topik pembahasan kita lindungi anak dan remaja dari COVID. Pemirsa, ada beberapa gejala COVID pada anak, diantaranya sakit tenggorokan, sesak nafas, diare, mual, dan hilangnya nafsu makan. Sementara berdasarkan data, kasus COVID pada anak di Indonesia ada 2,9% terjadi ini pada usia 0 sampai 5 tahun. Sedangkan 9,7% menimpa anak-anak usia 6 hingga 18 tahun. Itu artinya dari 2 juta kasus COVID-19 di Indonesia saat ini ada sekitar 250 ribuan anak terpapar virus corona. Dan berikut datanya.
Iya, kembali lagi ke dua narasumber saya. Tadi kita sudah lihat bersama ciri-ciri jika ada anak-anak kita mendapatkan gejala dari COVID. Saya ke Dr. Yogi. Dr. Yogi, ini sebenarnya indikasinya atau gejalanya sangat umum begitu ya. Apalagi kalau kita lihat balita yang mungkin tadi kita sempat lihat ada nyeri sendi, kalau kurang nafsu, hilangnya nafsu makan, ini biasanya juga dialami oleh balita juga begitu. Apa yang perlu diketahui oleh orang tua secara pasti yang lebih spesifik untuk mengetahui, oh ini jangan-jangan anak saya terpapar corona begitu. Apa yang perlu diketahui untuk saat ini, Dok? Oke, jadi memang betul ya, virus ini dikatakan the great imitator ya. Jadi dia bisa meniru banyak penyakit lain. Iya. Kalau dulu di awal kita berpikir ini infeksinya hanya menyerang saluran pernafasan. Sekarang kita tahu ini bisa menyerang multi organ ya. Kadang-kadang gejalanya tidak ada gejala saluran pernafasan sama sekali, tapi justru saluran cerna. Misalnya mual, muntah gitu ya. Atau kadang ada mata merah, ada lehernya bengkak, kemudian ada ruam-ruam kemerahan di kulit. Jadi memang sangat-sangat bervariasi. Dan ini sehingga rata untuk yang penting orang tua untuk paham adalah pertama anak bisa tertular, dan untuk bisa tahu dia tertular atau tidak dalam kondisi memang ada kontak erat atau ada gejala, itu harus di swab. Jangan ragu-ragu, seandainya memang anaknya membutuhkan untuk dilakukan swab PCR sebagai gold standard, karena itulah standar emas untuk menentukan apakah seorang anak itu terinfeksi COVID-19 atau tidak. Gitu. Jadi bisa langsung jika orang tua melihat gejala-gejala atau ada indikator tadi sudah ada dalam tubuh anak ini begitu, jangan ragu, ini bisa langsung melakukan PCR pun tidak masalah begitu ya, Dok, karena masih ada pertimbangan. Kadang kalau tidak pertimbangan ini mungkin pikiran jangan langsung PCR dulu, bisa ke antigen dulu. Ini seperti apa sebenarnya yang paling tepat jika menghadapi kondisi anak seperti itu tadi? Baik, jadi pertama tentu jangan panik ya. Kalau kita berhadapan dengan anak yang sakit, kitanya panik, maka anaknya akan juga sulit untuk kita bisa pantau. Ya. Kemudian yang kedua, pantau tanda-tanda bahaya. Ya. Itu penting untuk orang tua tahu. Karena COVID-19 pada anak sebagian besar itu sakitnya ringan. Tapi ada sebagian anak, apalagi kalau punya komorbid ya, anak dengan obesitas, berat badan berlebih, anak dengan gangguan sistem imun, itu kalau kena risiko lebih berat dan kritisnya jauh lebih besar ya. Kalau anak kita ternyata punya faktor risiko tadi, komorbid, maka periksakan ke fasilitas kesehatan ya. Kemudian di rumah yang dipantau apa saja. Kalau anaknya tadinya aktif, sekarang lebih banyak tidur gitu. Kemudian misalnya anaknya nggak mau makan minum sama sekali, matanya cepu, buang air kecilnya jadi pekat atau sedikit, nafasnya cepat. Kalau punya saturasi oksigen misalnya, kita periksa saturasi di bawah 95%, maka itu harus segera dibawa ke fasilitas layanan kesehatan. Dan bisa langsung mengambil PCR test begitu? Nah, kalau misalnya PCR, untuk PCR itu kan harus ada pengantar sebenarnya ya. Jadi kita bisa manfaatkan misalnya kondisi anaknya masih cukup stabil ya, masih aktif, masih mau makan minum, masih bermain, maka kita bisa manfaatkan layanan telekonsultasi. Kita bisa telekonsultasi, kemudian seandainya memang dibutuhkan, dibuatkan pengantar PCR dan dilakukan swab PCR. Kalaupun positif, bukan berarti harus berbondong-bondong memenuhi IGD rumah sakit. Tidak demikian. Kita tahu sekarang IGD itu sudah over capacity ya, sudah sampai membuka tenda penuh. Kemudian ada yang sampai tidak mendapat tempat dan sebagainya. Jadi biarkan IGD itu khusus untuk yang gawat darurat. Kalau hanya demam ringan ya, anaknya masih mau makan minum, masih aktif, bisa gunakan layanan telekonsultasi. Nanti diajarkan oleh dokternya apa-apa yang harus dipantau ya. Obat-obatan pada anak pun jangan sembarangan. Sekarang saya suka melihat adanya self diagnosis ya. PCR sendiri ada hasil, ngobatin sendiri gitu. Itu berbahaya sekali apalagi untuk anak gitu ya. Karena antivirus pada anak itu terindikasi hanya kalau dirawat, kalau anaknya kondisinya
sedang, dengan komorbid, berat atau kritis. Kalau masih bisa rawat jalan, masih itu bisa tidak perlu dilakukan diberikan di rumah aktivitas. begitu ya, dengan pantauan yang ketat. Betul. Dan pantauan dokter pastinya yang bisa kita lakukan secara telemedicine begitu ya, Dokter Yogi. Betul. Saya ke Pak Ede. Nah, Pak Ede, kita tahu vaskes kita, rumah sakit darurat COVID kita, ini semuanya kolaps, bornya sudah hampir 100% semuanya, tapi kondisinya anak dan remaja juga semakin banyak ini yang terpapar COVID. Isolasi mandiri sebaiknya yang harus dilakukan, dipahami oleh masyarakat itu seperti apa? Ini ada hal yang perlu diketahui oleh mereka tidak? Seperti apa Pak yang mungkin harus berubah dari 2020 sekarang 2021, isolasi mandiri mungkin harus ada cara yang berbeda begitu Pak? Ya, adaptasi kebiasaan baru, kalau dulu paketnya adalah 3M ya, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Sekarang tambahkan mobilitas dan menghindari kerumunan kan begitu ya. Nah, ada adaptasi kebiasaan baru yang juga harus kita mampu, yaitu menyiapkan rumah kita untuk menjadi rumah isolasi mandiri ya. Nah, dari mana mulainya? Pertama, tentu saja setiap anggota rumah tangga itu harus paham bagaimana hidup sehat. Ini penting sekali, termasuk pada anak-anak dan remaja, supaya bisa menjalani hidup dengan sehat. Jadi kalaupun kena COVID, tidak mudah masuk ke dalam fase gejala-gejala yang tadi disampaikan Dr. Yogi. Nah, yang kedua adalah manajemen rumah kita ya. Rumah kita juga harus jauh lebih sehat. Ventilasi udara itu salah satu yang harus selalu ditekankan. Rumah kita tidak boleh tertutup 24 jam, harus ada waktu terutama di siang hari untuk dibuka sehingga semuanya terbuka gitu. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan rumah, yaitu juga pekerjaan sehari-hari yang harus dilakukan. Bahkan ketika rumah kita dijadikan rumah isolasi, maka penghuninya harus tetap membersihkan rumah itu, jangan sampai kotor. Yang berikutnya tentu saja melakukan desinfektasi pada tempat-tempat dan benda-benda yang sering disentuh oleh manusia secara bersama-sama. Paling sering misalnya handle pintu dan lain-lain. Yang kedua, yang berikutnya adalah bagaimana kita menempatkan, memisahkan ya, antara orang sehat dengan orang yang sakit. Gitu. Kalau idealnya yang sakit itu ditempatkan di tempat khusus dengan kamar khusus, lalu kamar mandinya juga terpisah, lalu ruang makan juga terpisah. Nah, tapi kalau kebalikannya misalnya, berarti perlu ada untuk melihat misalnya rumahnya terlalu banyak yang positif, yang negatifnya harus diungsikan. Atau mungkin tidak punya ruang yang lebih begitu, tidak punya ruang yang cukup lega untuk physical distancing. Nah, ini tantangan kalau seperti itu ya, sebaiknya memang berkoordinasi dengan RT RW setempat ya kalau untuk Jakarta, sehingga mudah-mudahan nanti ada tempat-tempat yang memungkinkan, kalau memungkinkan untuk menjadi tempat isolasi bersama itu lebih bagus, atau setidaknya bagi mereka yang masih negatif jangan ikut campur bersama-sama. Yang berikutnya tentu saja yang namanya 3M tadi di awal, yaitu menjaga jarak, memakai masker. Pada saat ada satu saja yang positif di rumah itu harus segera melakukannya dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Satu lagi ya, manajemen rumah. Jadi mau tidak mau sekarang kita sudah harus betul-betul mempersiapkan diri untuk yang terburuk, siapkan rumah, siap sebagai tempat isolasi mandiri. Itu tadi yang dikatakan Dr. Yogi, supaya saat anak terpapar tidak panik dulu, kita lihat seperti apa triasenya, baru kita bisa memutuskan membawa mereka atau mengirimkan mereka ke rumah sakit darurat COVID atau vaskes terdekat. Baik, kita masih ada satu segmen untuk membahas topik ini. Bapak-bapak sekalian, pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali. Membahas lindungi anak dan remaja dari COVID. Terakhir ke Dr. Yogi, sekaligus closing statement, pertanyaan saya adalah, Dok, sekarang berarti apa yang harus disiapkan oleh orang tua di rumah yang memiliki anak dan juga remaja begitu, supaya tidak panik, tapi sudah punya persiapan yang mantap begitu, supaya jangan sampai tertular COVID-nya begitu ya, tapi sudah memberikan perlindungan lapis luar begitu, karena kan anak-anak ini dan remaja juga banyak yang mungkin juga belum divaksin. Apa yang harus dimiliki saat ini, mungkin dari obat-obatan atau perlakuan secara medis ataupun seperti apa begitu, Dok? Oke. Jadi pencegahan adalah yang utama ya. Kita tahu pandemi ini tidak akan selesai seiring dengan berjalannya waktu, tapi selesai dengan perubahan perilaku manusia. Betul. Nah, saatnya orang tua mencetak generasi yang lebih sadar kesehatan. Ngasih tau orang tua kan udah susah nih. Nah, anak-anak peniru ulung. Maka coba contohkan anak-anaknya, pada satu waktu mereka pasti akan keluar rumah, entah
emergensi harus ke rumah sakit, atau entah pada satu waktu sekolah dibuka, tapi siapkan mereka untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru tadi. Bagaimana menggunakan masker dengan cara yang benar, berapa lama dia bisa bertahan menggunakan masker. Ajari cuci tangan dengan cara yang menyenangkan ya, misalnya kalau bilang 20 detik kan bosan, cuci tangan, tapi sambil bernyanyi misalnya gitu ya. Kemudian ingatkan dia bisa jadi pahlawan dengan melindungi dirinya sendiri sehingga tidak tertular dan menularkan orang lain gitu. Nah, untuk alat-alat apa yang bisa disiapkan seandainya memang ada yang positif, maka salah satunya adalah termometer. Termometer itu wajib untuk bisa tahu demam atau tidak, nggak bisa kita pakai tangan meter, pakai termometer gitu ya, standby di rumah. Kemudian kita juga bisa siapkan pulse oximeter ya, jadi untuk mengukur saturasi oksigen seandainya memang harus isolasi mandiri tapi terpantau. Nanti dengan pulse oximeter itu langsung keluar ada saturasi dan ada laju nadi gitu ya. Nah, obat-obatan yang simptomatik, misalnya ternyata demamnya suhunya di atas 38, mungkin kita bisa berikan paracetamol ya. Itu standby di rumah. Untuk vitamin gimana? Yang pada prinsipnya sih vitamin boleh-boleh saja diberikan gitu ya. Pada kondisi yang memang sudah terpapar dan terkonfirmasi, ada beberapa vitamin yang bisa diberikan sebagai terapi suportif ya, seperti vitamin C, vitamin D atau zinc gitu. Nah, anak-anak nature-nya adalah aktif dan bermain. Jadi memang kalau disuruh nongkrong di depan laptop itu sebenarnya tidak bukan nature-nya mereka. Jadi tetap ada kegiatan fisik, upayakan minimal mungkin 30-60 menit sehari mereka bermain-main, berkeringat sambil berjemur di bawah sinar matahari pagi. Itu dibuat sebagai suatu kebiasaan gitu ya. Baik. Artinya ada hal positif yang sekarang harus ditularkan, dicontohkan oleh orang tua kepada anak-anak supaya anak-anak ini juga tidak ada nggak ingin keluar rumah, tetap sehat, tapi orang tuanya juga tahu harus memperlakukan anak-anak di rumah seperti apa. Baik, Pak Ede, terakhir itu tadi kalau dari sisi bagaimana memperlakukan anak-anak supaya sekaligus melindungi mereka. Tapi kalau orang tuanya sendiri, pengertian daripada orang tua untuk tidak membawa anak-anak mereka keluar dan bisa mencegah agar remajanya, anak-anaknya di rumah juga tidak lagi nongkrong karena mereka juga masih belum sekolah ataupun mungkin kuliah begitu. Ini apa yang harus diimbau dari IAKMI mungkin kepada para orang tua di rumah saat ini? Baik, untuk para orang tua tercinta, ayah bunda dimanapun, juga adik-adik remaja dan anak-anak sekalian, mari kita bertahan dalam 2 minggu saja ke depan ya, 2 minggu saja ke depan, stay at home, tapi hidup harus lebih sehat, harus lebih bersih, supaya badan kita kuat, ya tidak mudah terkena COVID. Kalaupun terpaksa kena COVID, ya naudzubillah, mudah-mudahan enggak, maka gejalanya itu ringan-ringan saja ya. Dengan demikian kita bisa lebih sehat. Kalau dalam 2 minggu kita bisa bertahan, kasus COVID turun, insya Allah semua akan lebih baik lagi. Tapi kalau kita berkontribusi ya dengan menjadi salah satu pasien COVID, ini yang sangat memberatkan baik bagi keluarga kita maupun bagi pemberi pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Karena itu mari tetap lebih sehat dan lebih kuat ya. Kita jauh lebih sehat, lebih kuat dibandingkan COVID itu sendiri. Saya kira itu. Baik, kita semua bisa menjadi pahlawan COVID saat ini dengan 2 minggu saja dimulai dari hari ini karena kita ini sudah kuatrik begitu ya. 4 kali kita pecah rekor, 2 minggu saja tahan di rumah melakukan aktivitas yang menyenangkan dan sehat. Itu tadi Dokter Yogi bilang. Semoga kita bisa sama-sama menekan penyebaran kasusnya nanti. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Dokter Yogi dan juga Pak Ede. Sehat selalu, selamat beraktivitas.